Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Permatasari, NIM 3119114, kelas 1C Farmasi akan menjelaskan contoh kasus tentang RAK, rancangan acak kelompok dengan MOP, metode ortogonal polinomial pada percobaan faktor tunggal. Langsung saja contoh kasusnya. Dari suatu percobaan, pengaruh populasi benih dengan interval yang sama terhadap produksi padi menurut RAK. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya itu, tabel 6.4, produksi padi ton per BA hasil percobaan pengaruh populasi benih. Di sini ada 4 kelompok. Lalu ada pelakuan populasi pupuk sampai T6, berarti ada 6 pelakuan. Di sini juga ada TPI, yaitu hasil dari ini dijumlahkan. Lalu ada TK, yaitu hasil dari ini penjumlahannya. Langsung saja ke prosedur MOP. Yang pertama, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6.5. Kita lihat tabel 6.5, yaitu koefisien ortogonal polinomial C untuk T sama dengan 6 perlakuan. Jadi, dilihat dari lampiran 7. Nah, ini. Tadi kan sudah diketahui bahwa koefisien polinomial ortogonalnya itu 6. Berarti yang dipakai itu yang ini, yang 6 linear. Ya, ini tuh data yang ada di tabel. Dan ada juga yang 70, 84, ini juga ada di tabel. Bisa dilihat itu adalah TCI kuadrat. Nah, ini tabel ini itu dari lampiran 7 tadi. Lalu ada TPI, TPI itu dari sini. Yang ini ya. Langsung saja yang kedua, prosedurnya hitung JK masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. JKL, JK itu jumlah kuadrat. Rumusnya TL kuadrat per RTCI kuadrat. TL-nya itu didapat dari CI kali TPI. Sehingga contohnya itu JK1 sama dengan JK linear. Nah, JK1 atau JK linear ini, yang ini ya, berarti tadi rumusnya TL sama dengan CI kali TPI. CI itu yang ini. Jadi min 5 kali TPI 20,496. Bisa dilihat ini. Lalu ditambah dengan min 3 dikali 20,28. Lalu seterusnya sampai dengan plus 5 dikali dengan 18,813 yang ini. Setelah itu, setelah ditambahkan semuanya, lalu hasilnya itu dikuadratkan dan dibagi dengan R TCI kuadrat. R-nya itu 4, R itu jumlah kelompok, jadi 4. Lalu TCI kuadratnya itu dilihat linear itu TCI kuadratnya 70, jadi 70. Nah, untuk perhitungan JK2, JK3, JK4, JK5 itu yang kuadratik, kubik, kuartik, kuin seperti perhitungan JK linear. Jadi tinggal dihitung saja. Yang ketiga, uji F oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. FL. FL itu rumusnya JKL per KT galat. JKL itu adalah yang tadi, yang ini. JK1 berarti hasilnya JK1 yang ini. Contohnya F1 yaitu JK1. JK1-nya itu yang ini. Hasilnya berarti ini. Jadi dimasukkan 0,760,035. Dibagi KTG. KTG-nya itu kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galatnya itu nanti di perhitungan akan dijelaskan. Hasilnya 0,110558 yang ini. Jadi hasilnya untuk F1 yaitu 6,87. Untuk F2 berarti JK-nya JK2 yang ini. Tadi hasil perhitungan jumlah kuadrat.
Lalu selanjutnya dengan cara yang sama diperoleh F3 sama dengan 1,02. Tadi hasil perhitungan F3, F4, F5 tadi ya sama perhitungannya. Lalu jika nilai F ini dibandingkan dengan F0,05 yaitu 1,15 bisa dibaca saja, maka hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linier nyata. Yang keempat, yaitu hitung JK sisa atau residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK sisa sama dengan JK3 tambah JK4 tambah JK5 sama dengan 363,9891. Jadi itu ditambahkan JK3, JK4, JK5 hasilnya ini, sehingga KT sisa atau kuadrat tengah sisa yaitu JK jumlah kuadrat sisa dibagi V sisa. Jadi hasilnya adalah 0, ini. Dan F sisa sama dengan KT sisa per KTG. KT sisa itu kuadrat tengah sisa yang ini dibagi dengan KTG. KTG itu yang tadi ya, yang di sebelumnya sama kayak ini KTG. Lalu hasil ansira menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6.6. Hasil uji kontras polinomial pengaruh populasi benih terhadap produksi padi menurut uji ortogonal polinomial dalam rancangan acak kelompok. Jadi di sini ada perhitungannya, saya jelaskan ya. SK itu adalah yang ini sumber keragaman. Ada kelompok, benih, populasi benih, linier, kuadratik, sisa, galat, dan total. Lalu ke perhitungan DB. DB-nya itu derajat bebas. Derajat bebas bisa dilakukan dengan perhitungannya yang kelompok itu R-1. R itu jumlah kelompok. Jumlah kelompok dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Untuk populasi benih itu P-1. Jadi perlakuan dikurangi 1 yaitu 6 kurangi 1 hasilnya 5. Lalu yang linier DB-nya 1, kuadratik DB-nya 1 dan sisanya adalah 3. Dan untuk derajat bebas galatnya itu rumusnya R-1 dikali P-1. Jadi jumlah kelompok dikurangi 1, yang tadi yang 3 dikali 5, jadi hasilnya 15. Dan untuk totalnya itu karena jumlah kelompok dikali perlakuan, jadi 4 kali 6 sama dengan 24 dan dikurangi 1 jadi 23. Dan untuk perhitungan JK itu kan jumlah kuadrat, jadi untuk yang kelompok sigma K kuadrat dibagi P min FK. FK itu bisa dicari dengan grand total. Grand totalnya itu adalah 119,030. Nah, itu dikuadratkan dibagi R kali P. R itu jumlah kelompok dan P itu perlakuan. Jadi 119,030 dibagi dengan 24 sama dengan 590,042 hasil dari FK. Dan FK itu untuk menghitung JK, dan JK itu tadi kan rumusnya sigma K kuadrat dibagi P min FK. Sigma K kuadratnya itu dari TK. Nah, rumusnya itu TK 1 kuadrat ditambah TK 2 kuadrat sampai dengan TK 4 kuadrat. Itu ditambah semuanya lalu dibagi P perlakuannya itu kan 6 dikurangi FK. FK-nya itu tadi dari hasil perhitungan FK. Dan didapatkan hasil ini
berarti ini hasilnya. Lalu untuk JK populasi benih yaitu sigma P kuadrat dibagi R kurangi FK. Jadi sigma P kuadratnya itu dari tabel ini, TPI ini dikuadratkan, lalu TPI ini dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu ditambahkan dan dibagi. R-nya itu kan jumlah kelompoknya itu ada 4, dibagi 4 dikurangi FK, hasil perhitungan FK tadi. Lalu jadi hasilnya itu JK-nya segini. Ini ya, yang kedua. Lalu JK linearnya itu dari perhitungan yang tadi, kalau JK linear, perhitungan yang ini, lalu ini, ya kan. Nah, dan JK sisanya itu ada 3, jadi JK sisanya yang ini. JK3, JK4, JK5 yang itu adalah JK sisa yang ini. Lalu ada JK galat. JK galatnya itu dari hasil JK total dikurangi JK perlakuan atau JK populasi benih dikurangi JK kelompok. Nah, selanjutnya itu perhitungan KT. Kalau untuk perhitungan KT yaitu kuadrat tengah, untuk yang kelompok yaitu JK kelompok dibagi DB kelompok, hasilnya ini KT. Dan KT pop benih JK dibagi DB pop benih, populasi benih, hasilnya ini, dan seterusnya. Jadi rumus KT itu adalah JK dibagi DB. Tuh. F hitung itu dari kalau yang kelompok yaitu dari KT kelompok dibagi KT galat, hasilnya ini F hitung. Dan untuk F hitung populasi benih itu KT populasi benih dibagi KT galat, dan seterusnya. Untuk F hitung ini dari KT linear dibagi KT galat. Dan untuk mencari F tabel itu dilihat dari derajat bebas kelompok dengan derajat bebas galat. Karena di sini derajat bebas galatnya 15, berarti kita lihat di tabel itu ini ya. Ini itu tabel daftar nilai baku F pada taraf kritis 5 dan 1%. Kita lihat karena derajat bebas galatnya itu 15. Berarti kita langsung lihat saja yang 15 yang ini. Tinggal kita samakan dengan tadi yang untuk yang kelompok itu kan derajat bebasnya 3. Berarti kita lihat yang 15 3 itu 2,39 untuk 5% dan 5,42 untuk yang 1%. Kita lihat apakah sama. Nah, 3,29 dan 5,42. Seterusnya yaitu F tabel untuk populasi benih, galatnya kan 15, DB galatnya 15. Jadi kita lihat di F tabel untuk derajat bebas populasi benihnya itu 5. Berarti 5 dan 15 kita lihat. Ini derajat bebas galatnya 15 dan derajat bebas untuk populasinya itu tadi 5 ya. Berarti kita lihat 5 dan 15 yaitu 2,90 untuk 5% dan 4,56 untuk 1%. Ini 4,56. Baik, kita lihat. Nah, ini ada keterangannya. Untuk yang bintang 1 itu berarti nyata, jadi yang linear itu nyata. Dan untuk yang bintang 2 itu sangat nyata, berarti yang kelompok itu ya F hitungnya sangat nyata. Dan dari hasil ansira ini dapat terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat pada Gomez 1980. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.